workshop inovasi teknologi Pontren, saya Syiful Poldi, Amanda Putri, dan Wulan Kurniawati ingin menyampaikan sepatah dua kata tentang motivasi dan harapan kami. Motivasi kami mengikuti workshop ini ingin mengembangkan teknologi yang ada di pondok pesantren agar berkembang dan semakin canggih. Dan harapan kami di era globalisasi seperti ini, yang mana dunia itu semakin maju, ya berarti kita nggak bisa stuck di sini aja. Kita nggak bisa terus berada di tempat yang sama gitu. Jadi dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi sekarang ini yang bisa membuat kita semakin maju. Saya Jovinto Muhammad Atollah dari Pondok Pesantren Minhajus Solihin Islamic School. Motivasi saya di dalam robotik ini agar inovasi-inovasi itu lebih berkembang dan pondok saya juga lebih berkembang, yang mana emang ini lagi proses berkembang, dan semoga motivasi saya pondok ini bisa berkembang lebih maju dan negara ini bisa berkembang lebih maju juga. Terima kasih, sebelum kasiron, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik, kami lanjutkan. Pada kesempatan hari ini inilah workshop pertama. Insya Allah kita 6 kali pertemuan, nanti dilanjutin oleh lombanya dari menghadapi Hari Santri Nasional. Nanti habis 6 kali pertemuan baru kita lombakan, dan lomba di pas puncaknya adalah pengumuman lomba Hari Santri Nasional. Dan kemarin alhamdulillah kegiatan ini sudah diketahui oleh Direktorat Pondok Pesantren, dan insya Allah beliau akan menghadiri dalam acara ini, dan insya Allah juga semoga acara ini sampai ke Bapak Menteri, karena ini kegiatan adalah plur. Kegiatan ini murni benar-benar kegiatan berasal dari forum, dan tujuannya memang workshop ini adalah gratis. Begitu yang kami beberkan tentang sejarahnya forum ini. Baiklah, sebelum itu nanti ada sambutan dari Ketua Panitia, dan kemudian akan disambutkan oleh Ketua FKPPO. Sebelumnya nanti ada Ketua Panitia dulu untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Sebelum itu saya lupa ya. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Mungkin saya lepas ini dulu ya, masker ya, biar kenal semuanya. Nama saya Adi Saputra. Saya dari Pondok Pesantren Minhajus Solihin, wilayah Kecamatan Cibubur, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Nah, saya selaku di sini adalah untuk kegiatan ini saya adalah sekretarisnya. Nah, terus kalau di forum di FKPPS saya mendampingi dari ketua, yaitu Bapak Abdul Majid Muslim. Nanti insya Allah akan ada sambutannya. Begitu, selanjutnya selanjutnya disambutkan oleh Ketua Panitia untuk melaporkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan sampai ke depan. Terima kasih, syukron kasiron, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan manfaat lancar dan barakah. Ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua FKPPS Gus Majid dari Madura dan para peserta sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melaporkan yang pertama jumlah peserta keseluruhan yang bergabung di WhatsApp group ada 200, yang mengisi Google Form total peserta keseluruhan ada 150, sehingga dengan ini mudah-mudahan semua peserta yang sudah mengisi di Google Form maupun baik yang ada di WhatsApp group mampu bergabung mengikuti kegiatan Zoom kita pada hari ini. Iya, masuk. Para peserta semoga bisa mengikuti semua arena kegiatan workshop robotik ini. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik dari panitia, dan insya Allah juga panitia akan roadshow nanti pada hari ini. Panitia mengadakan Zoom-nya, mengadakan online-nya di Jakarta,
Insya Allah kami akan ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan ke Jawa Barat. Insya Allah nanti ada pesantren yang akan menjadi tuan rumah untuk dijadikan tempat untuk roadshow itu. Begitu aja dari kami selaku panitia. Semoga nanti acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti inovasi teknologi di pondok pesantren ini. Insya Allah menjadi garda utama dalam transformasi teknologi 4.0 sehingga kita bisa mampu bersama-sama mewujudkan NKRI yang mempunyai daya saing dengan negara-negara lain. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sambutan dari Pak Ketua selaku Ketua Pelaksana dari Inovasi Teknologi Pondok Pesantren. Nanti insya Allah inovasi-inovasi ini kita share dari beberapa grup. Ya, inovasi ini nanti akan kami beberkan dari beberapa grup. Untuk itu, marilah untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua FKPPS selaku penyelenggara penuh, selaku penanggung jawab dan selaku penasehat dalam forum ini. Untuk Abdul Majid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para panitia penyelenggara workshop dan kompetensi nasional di bidang robotik yang alhamdulillah pada hari ini acaranya akan segera dimulai. Saya selaku Ketua Forum Komunikasi PKPPS Nasional mengucapkan terima kasih banyak atas kinerja para panitia sehingga acara workshop ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga terlaksana. Dan juga kami selaku pengurus FKPKPPS mempunyai harapan agar supaya acara seperti ini menjadi event atau menjadi agenda tahunan dengan moto santri melek teknologi. Besar harapan supaya para santri, para masyarakat pesantren bisa ikut berkiprah dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai penonton dan juga bukan hanya sebagai penikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam surat Al-A'la ayat 8, "Wa nuyassiruka lil yusra." Artinya kita itu disuruh mempermudah dalam hal urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan acara pada tahun 2021 ini berjalan dengan lancar, sukses, dan juga alhamdulillah insyaallah ini hadiahnya adalah trofi dari Bapak Direktur Kemenak RI dan sudah mendapatkan respon yang positif dari Bapak Direktur, dan juga semoga acara kita ini menjadi ajang tahunan. Selamat berworkshop, selamat berkompetisi. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita, bagi kaum santri, bagi kalangan pondok pesantren, untuk bisa diterapkan di lembaga masing-masing, baik di bidang kesehatan, peternakan, siswa-siswi apa yang siswi udah banyak yang datang atau Bu Zul? Dan juga yang lain sebagainya. Ya, demikian dari sambutan dari Bapak Ketua Pak Yai Gus Majid langsung dari Madura. Semoga dalam acara ini beliau berpesan semoga dalam acara ini dengan lancar, aman, selamat, lancar dan barokah. Dan tadi diinformasikan dari Ketua bahwa insya Allah nanti lomba akan
akan diberikan piala dari Pak Direktur Pondok Pesantren. Ya. Oke, selanjutnya yaitu dari pemateri. Ya, langsung dari pemateri yang dibawakan oleh Bapak Gilang tentang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Heru Kencana. Untuk institusi asal dari Institut Teknologi Bandung, program MBA. Oke, pertama mungkin kita tahu bahwa di pondok pesantren sudah banyak untuk implementasi teknologi itu sendiri di bidang kesehatan, seperti cek suhu otomatis, seperti pengukuran jumlah jamaah di dalam masjid, maupun protokol kesehatan untuk mencuci tangan secara reguler. Oke, sebentar. Saat ini saya mau share screen untuk melakukan proses materi. Sebentar, menunggu untuk menjadikan host. Oke, kita mulai untuk pembahasan topik kali ini. Sebenarnya kalau ngomongin robotik itu adalah sebuah ilmu yang menandakan bahwa kehidupan manusia di zaman sekarang untuk masa depan. Nah, beberapa keilmuan di robotik sendiri itu merupakan salah satu keilmuan yang dinamakan mekatronika. Apa sih mekatronika itu? Mekatronika merupakan bagian dari gabungan dari tiga ilmu. Yang pertama adalah elektronika, yang kedua adalah mekanika, yang ketiga adalah kontrol sistem. Yang mana ketiga ilmu ini kita gabungkan jadi satu menjadi mekatronika. Nah, di mekatronika sendiri kita tahu bahwa banyak sekali sekarang mengenai penerapan teknologi industri 4.0 itu sendiri. Nah, apa sih industri 4.0? Mungkin banyak di antara kita masih awam mengenai industri 4.0 ini. Sebenarnya ini cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di antaranya untuk seperti augmented reality, ada virtual reality, ada mixed reality. Nah, itu apa sih sebenarnya? Ini di bidang keteknikan sangat wajar dan sangat digunakan. Misalkan untuk AR, untuk augmented reality, itu bisa digunakan sebagai alat. Kalau misalkan sekarang lagi pandemik, calon santri pengen melihat secara langsung apa sih kegiatan yang ada di pondok pesantren, maka augmented reality ini sangat digunakan untuk mengetahui secara langsung situasi dari pondok pesantren tersebut, tapi di hologram. Untuk beberapa concern ilmu yang lain, itu ada big data sama artificial intelligence. Itu merupakan sebuah kecerdasan buatan yang mana kecerdasan buatan ini bukan diartikan sebagai berarti kita menyematkan sebuah kecerdasan ke mesin, itu bukan sih. Jadi overall di bidang kesehatan sekarang dipakai semacam mask detection, itu buat deteksi masker, dan itu menggunakan beberapa materi untuk artificial intelligence. Mungkin setelah ini saya bagikan untuk link yang mana untuk mendownload sebuah aplikasi berbasis desktop. Sebentar. Jadi sudah saya bagikan untuk link berupa desktop. Mungkin beberapa pondok pesantren sudah membuka sebuah laptop atau pembina. Jadi bisa sih langsung install aja di aplikasinya tersebut, di websitenya tersebut. Untuk laptop berbasis
operation system Windows bisa mendownload untuk 64 bit dan 32 bit. macOS bisa dilihat di sampingnya, ataupun Chromebook bisa dicek selanjutnya. Saya sudah berikan di grup juga untuk linknya. Oke, untuk hari ini nanti mungkin langsung praktek aja ya. Robotik itu kalau misalkan nggak praktek, kesannya masih kurang banget nih, kurang afdol kalau misalkan kita belum pakai prakteknya. Jadi mungkin sekarang itu untuk membuat sebuah animasi ataupun membuat sebuah deteksi masker ataupun tidak. Jadi ketika tidak menggunakan masker, maka ada animasi bahwa anjuran untuk memakai masker sebelum masuk ke masjid ataupun ke pondok pesantren. Nah, ketika sudah menggunakan masker, maka santri ataupun pengajar dapat masuk atau imbauannya secara langsung. Nah, ini mungkin secara online bisa dilakukan pembelajaran seperti ini, karena kalau misalkan kita secara offline, jadi bisa langsung membuat bentuk inovasi teknologi itu dari bahan-bahan yang ada di pondok pesantren. Bahan-bahan itu seperti bambu, kayu, ataupun besi ataupun yang lainnya itu bisa digunakan untuk bahan mekanikal dari robotik itu sendiri. Nah, sambil menunggu untuk menginstal programnya, mungkin akan saya jelaskan untuk untuk materi ini secara detail untuk hari ini. Ada deteksi masker secara otomatis. Untuk para peserta, mungkin kalau misalkan sudah menginstal aplikasinya bisa memberikan respon agar saya tahu udah masuk apa belum. Oke, jadi pada dasarnya untuk deteksi masker ini, dia mendeteksi sebuah citra gambar, yang mana citra gambar di sini adalah diwakilkan oleh kamera. Kamera ini digunakan untuk melihat secara keseluruhan frame dari sebuah layar yang ada di depannya. Oke, untuk yang pertama mungkin bisa diakses untuk display mesinnya. Jadi bisa dihasilkan data training berupa image, audio, dan post. Jadi di sini nanti ada 3 pengenalan untuk kamera. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya di display mesin ini memperkenalkan atau mengajarkan sebuah mesin di sini diwakilkan oleh sebuah laptop. Nah, itu untuk memperkenalkan objek. Jadi kalau misalkan pakai image object, jadi memperkenalkan pusing kita. sebuah perbedaan yang misalkan mana warna hitam, mana warna merah ataupun hijau, itu bisa dilakukan secara langsung. Yang saya nanti dari bawah dulu langsung ke satuan pendidikan. Untuk linknya sudah saya bagikan. Untuk linknya sudah saya bagikan. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke alamat websitenya display mesin, itu berarti bisa digunakan secara langsung antara 3. Saat ini kita menggunakan untuk image project, dipilih aja untuk standar image model. Nah, di sini ada tampilan yang baru. Nah, tampilan yang pertama itu untuk memberikan diferensiasi dari sebuah gambar di website, gambar di webcam. Jadi misalkan bisa diganti yang kelas yang pertama itu dengan menggunakan masker. Untuk kelas yang kedua itu bisa digunakan secara masker off.
Untuk peserta sudah berada di tahap ini atau belum? Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama di perbedaan data yang sama, data untuk memberitahukan gambar yang di depan kamera menggunakan masker atau enggak. Yang kedua adalah menggunakan yang tidak menggunakan masker. Oke. Mungkin bisa diikuti secara detail untuk pembuatannya itu secara langsung. Mungkin bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mempelajarinya satu persatu. Jadi yang dibutuhkan adalah sebuah laptop dan kamera webcam. Yang kedua adalah Photolog software. Yang ketiga adalah konektivitas internet. Yang keempat adalah sebuah masker ataupun masker wajah. Seperti yang kita ketahui tadi, kita harus mengakses sebuah alamat URL bernama di sebuah mesin. Jadi mengajarkan sebuah mesinnya itu untuk memulai di image project. Setelah itu sudah masuk ke halaman yang sudah kita sesuaikan tadi. Jadi di sini nanti dibagi berdasarkan kelasnya. Kelas yang pertama itu bisa master on atau master off. Yang kelas yang kedua itu master off. Nah, ini bisa diganti-ganti sih. Jadi terserah aja. Yang penting ini harus ada perbedaan. Nah, untuk mengambil sebuah datanya bisa menggunakan foto atau bisa menggunakan webcam. Mungkin apabila menggunakan webcam karena Zoom Meet dengan aplikasi ini tidak bisa berjalan secara bersamaan, mungkin untuk webcamnya bakalan berhenti secara sesaat. Sebentar, untuk mengambilnya tinggal klik pada webcam. Sebentar. Jadi untuk masuknya tinggal kita masukkan aja ketika menggunakan masker on. Seperti ini contohnya. Jadi tinggal posisi penuh saja untuk secara detail. Yang pertama adalah posisi data di depan layar, terus langsung ke atas, ke kiri, kanan, bawah. Jadi mengetahui secara keseluruhan. Tinggal di hold aja untuk detailnya secara langsung. Dari data hold ini disimpan sebuah sampel untuk pembacaannya sebuah trainingnya nanti, data trainingnya nanti. Peserta apabila sudah melakukan proses ini bisa memberikan respon. Oke, ada yang sudah. Jadi itu untuk classifier atau untuk kelas yang pertama, untuk pembagian kelas yang pertama. Untuk pembagian kelas yang kedua adalah dengan tidak menggunakan masker. Jadi seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Mohon maaf. Oke, tinggal di hold saja untuk merecord.
Oke, setelah terdapat dua perbedaan gambar, jadi bisa dilakukan training model untuk mengajarkan laptop atau perangkat yang peserta gunakan untuk mengetahui mana yang menggunakan masker, mana yang tidak menggunakan masker. Tinggal diklik saja untuk train model. Untuk proses lumayan lama, membutuhkan sekitar waktu 1-3 menit untuk melakukan proses training, karena proses training merupakan proses pelatihan. Jadi membedakan nih satu frame itu mana sih yang beda diantaranya. Jadi dari gambar maskernya atau dari wajahnya, sebenarnya di sini sih macam-macam, bisa di ekspresinya, bisa dari warna. Jadi seperti ini, apabila maskernya off, maka akan dideteksi masker off 100%. Seperti di gambar, masker off 100%. Tapi apabila menggunakan masker, maka masker akan masuk ke masker on. Nah, ini yang dinamakan image processing ataupun pengolahan cetak gambar yang bisa digunakan secara langsung di implementasi secara di pondok pesantren. Jadi biar tahu nih santri pakai masker atau enggak, ataupun pengajar pakai masker atau enggak. Seperti itu. Jadi apabila maskernya on, dideteksi gambar sesuai dengan kelas 1. Apabila masker off, gambar sesuai gambar 2. Peserta apabila sudah selesai bisa memberikan respon. Dari tadi mana kok? Udah di mana Cuk? Udah siang Cuk. Ya, di mana? Masih di Kalimalang Cuk. Sabar aja lah, santai aja lah. Ini ada peserta yang aktif banget nih. Ada Pak Herianto Saputra. Dari pondok pesantren mana, Pak? Kok sudah aktif banget? Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sebenarnya nggak hanya di Karawang. Lumayan lah dari Jakarta, Pak. Oke, untuk yang pertama itu, jadi ini nanti nggak hanya untuk deteksi masker, bisa deteksi ekspresi. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja kebutuhannya. Nah, diharapkan sih robotik ini merupakan robot yang benar-benar berbasis inovasi teknologi maupun untuk pondok pesantren. Jadi sebenarnya di robotik itu sendiri itu ada 2 kategori di perlombaan robotik. Yang pertama adalah robotik games. Mungkin kalau misalkan robotik games itu masih bersifat entertain, karena di robotik games itu hanya berupa tanding-tandingan seperti itu. Kayak misalkan kita tahu ada battlebot ataupun ada lomba-lomba seperti sumo ataupun lomba yang kemarin dari pondok pesantren Minhajul Sabirin itu menggunakan untuk kategori ASV juga.
Nah itu robotic games. Jadi endingnya emang entertain. Jadi untuk memperkenalkan risetnya di sini sudah sampai mana sih gitu. Jadi kalau misalkan yang kedua itu ada robot inovatif. Jadi harapannya robot inovatif itu yang dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh adanya robotik ini. Jadi macam-macam sih. Kalau misalkan di bidang kesehatan ada deteksi masker ini, ada untuk deteksi suhu, ada untuk peringatan jaga jarak. Misalkan ada sebuah device semacam smartphone, misalkan dia jaraknya terlalu dekat, maka ada sebuah warning, itu juga bisa dikatakan robot. Jadi robot sih sebenarnya artis dalam sebuah robot itu kayak sebuah alat yang bisa digunakan secara otomatis ataupun tapi tujuannya adalah untuk robot inovatif adalah kebergunaan secara langsung seperti itu. Jadi nanti di Hari Santri Nasional akan dilombakan di setiap pondok pesantrennya itu apa sih inovasi teknologinya itu. Mungkin nanti kita akan melakukan roadshow setiap provinsi untuk bukan semua provinsi, ini masih di sekitaran Jawa. Jadi untuk membuat robotnya itu secara langsung. Jadi kan untuk membuat sebuah robot kan ada 3 ilmu tadi tuh. Ada electrical, ada mechanical, ada control system. Control system itu nanti di pembelajarannya di coding, mechanical nanti jadi membuat sebuah rangka mekanik. Nah, pembuatan rangka mekanik kan harus secara langsung. Jadi kalau misalkan online gini agak nggak masih belum bisa mengetahui secara langsung pengerjaannya itu seperti apa. Jadi untuk sementara ini kita hari ini untuk mempelajari kontrol sistem dari sebuah robot. Makanya kita belajar di full coding terlebih dahulu. Oke, kalau sudah bisa dilakukan deteksi seperti ini, bisa dilakukan untuk ekspor model. Nah, ini jangan dibikin sulit, sebenarnya mudah saja sih. Karena Google Teachable ini sudah cukup kompleks, yang mana dia sudah tinggal ambil saja sebuah plugin-nya, jadi tidak mengharuskan untuk melakukan coding secara script-nya itu. Bisa di shareable link untuk mendapatkan link secara online. Jadi kita bisa kembali di rangkaiannya pembuatan sebuah deteksi masker tadi. Jadi setelah training dilakukan, terdapat perbedaan antara memakai masker atau tidak. Setelah itu melakukan proses upload untuk mendapatkan kopi dari link yang ada di Teachable Machine. Nah ini mungkin kita masih belum mempelajarinya secara dalam karena di pembelajaran robotik itu sebenarnya mungkin waktu 6 kali pertemuan itu masih serasa masih singkat karena 6 kali pertemuan itu masih kulitnya aja sih, jadi masih belum dapat buahnya kemungkinan. Nah mungkin sabar aja untuk penerapannya secara langsung agar terlihat di pondok pesantren seperti itu. Tinggal di-upload saja untuk melakukan proses uploading di link yang ada di Google Teachable Machine. Oke, sebenarnya bisa sharing sih, sharing semacam apa sih problem yang ada di pondok pesantren itu, masalah kesehatan. Mungkin sekarang pondok pesantren sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka, maka harus diperketat tuh protokol kesehatannya. Terus nanti santri keluar masuk juga harus diawasi juga. Terus ada untuk monitoring sebuah kesehatan santri. Jadi diharapkan santri itu dalam kondisi fit dalam pembelajaran di pondok pesantren. Nah itu sebenarnya bisa sharing aja karena untuk pembuatan
atau untuk pembuatan sebuah alat inovasi robotik ini itu harus dilandasi dari kebutuhan yang ada di pondok pesantren sekarang khususnya. Makanya untuk pembelajarannya untuk workshop robotik persiapan untuk Hari Santri Nasional ini itu kita mengusung tema ataupun materi pesantren banget nih, ada kesehatan, ada perikanan peternakan, ada pertanian sama perkebunan. Jadi itu sih yang cukup dekat dengan pondok pesantren karena kan misalkan kita ngomongin di pertanian, nah di pertanian nanti bisa membuat sebuah mesin bibit ataupun mesin petik secara otomatis. Sebenarnya menggunakan image processing ini juga bisa sih. Jadi harus dikasih tahu mesinnya atau laptopnya mana sih buah yang sudah matang atau mana sih yang buah yang belum matang. Jadi mungkin kalau misalkan dulu di kebun itu nggak tahu mana yang matang atau enggak, untuk pesantren baru tinggal bawa kamera aja sih, nanti ditunjukin di kebunnya itu oh ini matang, bisa dipetik dan sebagainya. Nah itu untuk implementasi di perkebunan. Misalkan di perkebunan dan pertanian, kalau misalkan di pertanian, perikanan dan peternakan itu bisa melakukan sebuah scheduling ataupun penjadwalan sebuah jadwal makan ataupun jadwal nutrisi dari hewan ternak sapi ataupun lele dan lain sebagainya. Jadi bisa tahu berarti setiap hari itu harus ditebar tuh pelet setiap jam 7, karena kalau misalkan setiap jam 7 ikan tuh pada lapar gitu sih mungkin. Nah makanya untuk tema saat ini sih lebih ke penerapan secara langsung, jadi harapannya memang benar-benar diterapkan di pondok pesantren yang ada untuk PKPPS ini. Oke, setelah link didapatkan, bisa dibuka untuk PictoBlock-nya. Ada yang sudah bisa atau belum untuk installing PictoBlock? Karena PictoBlock itu filenya cukup besar di 450 MB, jadi ada bersabar saja sih untuk melakukan installing PictoBlock juga sama downloading PictoBlock. Peserta bisa memberikan diskon apabila sudah melakukan installing di PictoBlock. Jadi di PictoBlock tampilan secara keseluruhannya adalah seperti ini. Di PictoBlock itu juga bisa membuat sebuah game ataupun membuat sebuah animasi di sebelah kanannya. Contoh animasinya bisa saya tunjukkan seperti ini. Sebentar. Jadi bisa melakukan aplikasinya secara langsung seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan pengen implementasinya secara langsung atau membuat sebuah animasi terlebih dahulu, dibolehkan. Jadi di sini sih PictoBlock cukup lengkap untuk mempelajarinya itu semua. Oke, untuk sebelah di PictoBlock menggunakan programming Scratch. Jadi peserta tinggal melakukan drag and drop saja dari tools yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, untuk bahasanya sendiri bisa disesuaikan dengan bahasa Indonesia
tinggal mengganti di sebelah kanan atas untuk mengganti bahasanya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, ataupun bahasa yang lainnya. Bahasa Arab juga bisa kayaknya sih untuk implementasinya ini. Jadi selagi pengen mainan robotik bisa belajar tuh untuk bahasa Arabnya itu. Gitu. Nah, kenapa kok menggunakan programming Scratch? Sebenarnya Scratch itu impuls yang mudah untuk pemula. Jadi takutnya nanti ketika kita menggunakan programming, melakukan programming secara on-script, jadi harus tahu secara struktural itu proses algoritmanya seperti apa, sama proses struktur datanya itu seperti apa. Nah, sebelum menginjak ke situ, pemrograman Scratch ini untuk menimbulkan proses pembuatan secara algoritmanya itu. Jadi algoritma yang pertama, ketika flag hijau diklik, maka akan berubah ke koordinat 130 ke 70. Terus meluncur dari 2 seperti ini. Nah, untuk penggantiannya secara langsung bisa dilakukan. Oke, mungkin kita kembali ke pictoblock-nya tadi untuk deteksi masker. Deteksi masker di pictoblock itu menggunakan extension tambahan. Extension tambahannya itu berupa jadi bisa diklik aja, extension tambahannya itu ada di kiri bawah. Tinggal dipilih aja untuk machine learning. Nah, diperlukan untuk sign in buat masuk ke sistemnya mereka terlebih dahulu. Iya, harus untuk peserta bisa melakukan proses register terlebih dahulu. Registernya secara student aja untuk memberitahu secara langsung. Jadi register bisa secara langsung sih di sini. Untuk email, username, password, sama konfirmasi password. Nah, nanti kalau misalkan sudah melakukan create my account, nah berarti ada proses verifikasi di emailnya masing-masing, tinggal dilakukan proses linknya saja untuk proses verifikasi itu. Oke, peserta kami bisa memberikan respon apabila sudah melakukan registrasi ataupun sudah membuka aplikasi pictoblock ini. Nah, jadi sampai bisa juga nggak apa-apa kok. Jadi emang di workshop ini harapannya bukan hanya materi aja yang terlewatkan, jadi semua peserta bisa melakukan proses untuk deteksi masker ini secara langsung. Jadi kami tunggu aja kalau misalkan masih belum melakukan proses installing dan proses data trainingnya itu.
Tes, sudah bisa nggak untuk peserta yang lainnya? Jadi sebenarnya di sini juga sudah ada peserta yang lainnya untuk pembelajarannya ini secara langsung sih. Jadi makanya tadi masih benerin untuk peserta yang ada di sini. Jadi untuk yang lainnya bisa sih memberikan respon kalau misalkan sudah melakukan proses di TensorFlow-nya itu. Kalau ada pertanyaan, apa sih Kak, robot inovatif itu contohnya kalau misalkan di pondok pesantren apa aja sih? Nah, bisa ditanyakan secara langsung. Terus kalau misalkan nanti bingung untuk pengerjaannya seperti apa, sebenarnya kita penggalian sebuah masalah dulu. Jadi kalau misalkan di pondok pesantren itu, misalkan nih, oh ternyata penggunaan airnya terlalu banyak, terus airnya belum bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak dibikin peran otomatis ataupun ataupun ini deteksi untuk misalkan tandonnya penuh, jadi sumurnya pompanya langsung mati. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu bisa ditanyakan secara langsung sih nanti. Sekarang juga boleh sih ditanyakan secara langsung. Oh iya, ada masukan nih. Sebenarnya robotik itu apa sih? Robotik itu sebuah kontrol sistem meliputi 3 fase. Kalau kita ngomongin fase itu ada 3. Yang pertama input, yang kedua itu proses, yang ketiga itu output. Nah, input itu apa sih? Sebenarnya sama kayak misalkan kita ngomongin di manusia. Jadi input itu kalau di manusia itu panca indera. Jadi indera penglihatan, indera pengecap, indera peraba, indera penciuman sama pendengaran. Itu semua di robotik itu ada. Jadi misalkan pengen tahu nih secara langsung suhunya berapa, berarti semacam prosesnya indera beraba itu secara langsung. Nah, kalau misalkan pengen tahu nih jarak antara santri 1 sama santri 2 untuk biar tahu distancingnya sudah sesuai protokol apa belum. Nah, itu juga bisa digunakan dengan input. Nah, input itu bisa dikatakan sebagai sensor sih. Nah, input itu sensor. Jadi kita mainin di sensornya, dari data sensor masuk ke proses. Nah, kalau proses itu di manusia itu adalah otaknya. Jadi di proses ini otak yang mengendalikan. Jadi kan misalkan kita melihat makanan, tapi sebelumnya kita nggak tahu makanan itu pedas, manis, asin atau apa. Jadi cuma melihat aja, terus dari mata kan masuk ke otak untuk memberikan respon tangannya menghadap ke atau mengarah ke makanannya itu. Nah, tangan ini digunakan atau berfungsi sebagai output ataupun aktuator. Nah, ini di luar dari sistem memori. Kalau sistem memori nanti masuk ke proses lagi. Jadi kalau misalkan, oh ya, untuk materi tertulisnya sudah ada di nanti sekarang saya kirimkan. Jadi untuk materi hari ini pembahasan, mohon maaf salah untuk itu. Oke. Jadi kan ada input, proses sama output. Jadi harapannya di inovasi teknologi santri ini di Hari Santri Nasional itu bisa tahu misalkan
mau bikin gerbang otomatis untuk cek suhu, berarti yang pertama ada sebuah input sensor suhu dulu. Setelah itu sensor suhu ini masuk ke proses ini ada dua. Jadi kan pilihannya kan suhu ini yang mau dilihat itu dari mana. Misalkan di atas 36 derajat dia nggak bisa naik. Kalau misalkan kurang dari 36 derajat, jadi dia bisa masuk. Mungkin di sini dia sebagai prosesnya, terus dari proses Arduino itu masuk ke outputnya. Outputnya itu membuka servo ke atas atau membuka motor ke atas gitu. Itu sih. Jadi gerbangnya itu nggak bakal bisa buka misalkan tidak sesuai syarat dari prosesnya tadi. Tuh, di robotik itu sama kayak misalkan prosesnya manusia sih, cuman di samping itu misalkan ini pulpen, ini mikrofon, terus ada ini kabel, itu kan udah masuk ke proses memori. Proses memori itu nanti ada feedbacknya ke proses. Mungkin saya jelaskan di PPT saja lebih detailnya. Sebentar. Oke, peserta bisa memberikan respon apabila sudah melakukan proses sampai di ini di disable mesinnya. Jadi kalau misalnya ada masalah bisa cek aja di kolom chat, bisa juga nanti di WA juga bisa. Permasalahannya sampai mana, seperti itu sih, bisa langsung aja. Silakan untuk praktek. Ya, langsung praktek. Kalau yang kurang memahami nanti bisa ditanyakan lewat room chat ya. Silakan kalau yang kurang paham, silakan untuk bertanya di room chat. Terima kasih, syukron. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Insya Allah nanti hasil dari workshop ini kami akan sharekan lewat YouTube. Nanti akan, adapun linknya akan kami sharekan via grup. Terus kemudian cara-caranya kami akan sharekan lewat deskripsi di YouTube tersebut. Untuk awal ini kita berada workshop di Pondok Pesantren Minhaji Sobirin Jakarta Timur. Untuk selanjutnya silakan mungkin yang ada di sini menyediakan fasilitas, insya Allah kami akan datang. Sekaligus kami akan mengajari atau men-share ilmu tentang robotika seluruhnya. Silakan, mungkin ada yang mau mengajukan. Boleh di-share di chat. Di Jawa Timur boleh, di Jawa Barat boleh, silakan. Nanti insya Allah akan kami datang.
Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah bisa atau belum? Kalau misalkan masih ada kesulitan, silakan bertanya di room chat ya. Pixelbox itu download Mas ya? Iya, Oh, berarti install dulu. install dulu. Masih Pak. Halo, ini pada apa ini? Sudah sampai mana para peserta? Bisa di search dulu sih kalau misalkan ada peserta pengen tahu sampai mana ini udah benar atau belum. Nah, bisa minta search dulu sih. Nanti saya alihkan untuk hostnya ke peserta tersebut. Kalau misalkan nanti bingung. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan paham, silakan bertanya aja langsung aja ya. Ya langsung aja. Gak usah lewat via chat. Iya, minta langsung menghadirkan tutor ke ponpes kami, Wonogiri Pak. Ustaz Adi. Baik, nanti kami kondisikan Pak. Kalau sedia nanti boleh chat di admin ya Pak. Admin di grup Pak. Itu ada saya sendiri Adi Saputra dan admin dari Inovasi Teknologi. Oh, dari Minaji Sobirin Oh ya, silakan Pak Sukiman. Pak Sukiman untuk bertanya. Halo, suaranya ini bergema ya. Halo, dari Wonogiri mau tanya. Halo. Dari Wonogiri mau tanya. Ini bagaimana cara mendatangkan tutor ke ponpes? Prosedurnya? Oh ya, nanti insya Allah kami akan mengirimkan jadwal untuk apabila nanti ada permintaan secara langsung, itu lebih enak sih. Jadi nanti plotnya kita itu Jawa Barat. Nah, untuk di Jakarta, untuk bosnya ada di Ponpes Minhajul Sabirin untuk pelaksanaan di hari pertama hari ini dan untuk pelaksanaan di hari santri nasional nanti. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ustadz tadi. Mas Kiman. Ada tambahan nggak Pak Ustadz tadi? Ya, nanti boleh Pak konfirmasi ke admin lewat nomor saya sendiri atau nomor yang admin yang ada di via grup Pak. Boleh Pak. Yaitu lewat di grupnya. Tolong nomor saya dimasukkan di grup. Oh, belum ya?
Belum. Ya, nggih, boleh, Pak. Di sini ya, Pak ya. Ya, Ya, Pak, ya. nanti saya masukkan. Ya, makasih. Yo, sama-sama, Pak. Oke. Nah, setelah di Google Table-nya sudah berhasil, nanti kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan memasukkan di PictoBlock. Nah, di PictoBlock itu mengharuskan untuk sign in atau login atas nama student dulu ya, karena apabila menggunakan akun guru itu harus memasukkan kodenya mereka. Tapi kalau misalkan menggunakan akun murid atau siswa itu bisa menggunakannya secara langsung. Nah, untuk agar bisa menggunakan ekstensi untuk machine learning-nya ini. Nah, nanti kita menggunakan ekstensinya machine learning. Nah, maka akan muncul tampilan create machine learning. Nah, create ini tinggal kita load dari model yang sudah kita bikin tadi. Memerlukan waktu yang cukup lama karena ini sebenarnya juga menggunakan internet seperti itu. Belum, sebentar. Lagi saya lagi ngeset. Saya masukkan. Susah banget ya. Mas Gilang, taruh di itu dong. Sorry. Taruh di WhatsApp saya, WhatsApp. Sorry, WhatsApp. Kirim ke situ dong ya. Susah banget. Ini sini ke orang langsung buka, ono sing ditutup dulu, tapi aku lali. Nah, hah? 2.500.000. Dia nggak ada administrasinya, nih? Nggak ada. Oh, nggak ada cek buat undangan kalau misalnya. Alfamaret kan? Tapi aku biasanya nggak ada. Ini jangan store itu. Store payable. Iya. Bisa menggunakan, mungkin sebentar misalkan belum masuk dalam sebuah grup, nah bisa mengklik di link yang sudah saya kirimkan.
Oke, selanjutnya bisa dilakukan sebuah pemrogramannya dengan PictoBlock. Jadi PictoBlock itu membutuhkan sebuah ekstensi yang machine learning yang harus masuk di akunnya tadi, akunnya PictoBlock sebagai lead. Sebentar.
Bismillah, Mas Gilang mau nanya. Bisa enggak nih? Mas Gilang mau nanya, bisa enggak? Halo, iya Pak, gimana Pak? Mas, itu kan yang tadi yang slide yang pas antum itu. Yang Yang ini Pico block. ya, ini Nah, ya itu yang bonekanya bisa diganti enggak tuh ya? bisa Pak, bisa diganti dengan karakter yang lainnya. Jadi nanti Nah, itu untuk anak belum nemu tuh. donat ya saya kirimkan deh untuk contoh karakter yang lainnya. Iya. Saya kirimkan di ini ya, di WA aja ya Pak untuk itu, untuk perubahan karakter itu. Ini aja semua. Kalau kita buat sendiri enggak bisa Mas ya? Buat sendiri dari maksudnya dari mana dulu Pak? Itu formatnya berarti icon ya? Formatnya iya Pak, icon yang dari mereka. Gitu. Oh iya. Sebentar ya Pak, masih proses upload. Oke. Nah, sebenarnya sih ada tampilan yang lainnya juga Pak, cuman kan ada prosesnya. Ini animasi yang lainnya. Sebentar, kalau misalkan animasi yang lainnya Kalau dari kru 5 orang. Angkat, Nabila, Raditya, itu saya sama. Ada 6 orang. Bisa dibantu nggak? bisa. Sama santri saya.
Oke, untuk memasukkan extensionnya, jadi harus mengklik update my code models. Nanti keluar untuk token modelsnya itu seperti apa. Tinggal di copy aja, dimasukkan di blog-nya untuk ekstensi machine learning-nya. Nah, nanti tinggal melakukan load model sesuai instruksi yang sudah saya kirimkan melalui konteks. Itu udah ada urutannya secara langsung. Nah, untuk selanjutnya setelah sudah dimasukkan di aplikasi PictoBlock, tinggal menunggu verifikasi dari PictoBlock ke Google Visible Machine-nya. Jadi apabila udah oke, itu ada notifikasi dari bonekanya itu. Kalau misalkan belum menggunakan masker, maka ada autentifikasi dari bonekanya itu disuruh untuk menggunakan masker. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan sudah menggunakan masker, maka autentifikasi chatbotnya bakalan berganti. Buat ini, thank you. Bisa juga digunakan dengan kata yang lainnya seperti Kelamaan kita, kesian bentar. Jadi bisa diganti untuk kata-katanya seperti gunakan masker sekarang. Jadi kalau misalkan untuk implementasinya masuk ke masjid, tinggal diganti aja, silakan masuk ke masjid. Seperti itu untuk implementasinya secara langsung dalam bentuk animasi. Sebenarnya kalau misalkan dalam bentuk pintu ataupun dalam bentuk sebuah gate, jadi kalau misalkan belum pakai masker tidak boleh masuk ke masjid, itu bisa banget. Jadi tinggal diganti aja nanti untuk kondisinya ini ke arah kontrol. Jadi nanti di kontrol itu bisa untuk merubah jadi sistem aktuator. Jadi harapannya nanti untuk pelatihannya secara langsung itu ada pembelajarannya secara kontrolnya itu secara langsung. Jadi ada barangnya. Kalau sekarang ini masih belum berupa barang karena kita ada keterbatasan untuk membuatnya itu secara langsung. Keterbatasan waktu sama keterbatasan untuk alatnya itu secara langsung. Oke. Ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Jadi secara struktural programnya adalah ketika icon hijau ini di play, maka animasi Tobi ini bakalan ke arah min 180, min 100, jadi ke bawah. Nah, untuk nanti pengen menambahkan icon lainnya, tinggal ditambahkan aja sih. Bisa ditambahkannya ini berupa .png kalau di sini. Bisa dipilih juga untuk icon lainnya, bisa Tobi, bisa yang Hazel dan lain sebagainya. Macam-macam sih, jadi bisa digunakan. Misalkan mau ganti ini,
ganti yang lainnya. Nah, nanti tinggal dimainkan aja. Untuk karakternya juga bisa. Kalau misalkan mau mengganti karakternya, tinggal atau menghapus karakternya, tinggal di delete. Nah, untuk selanjutnya ini adalah fungsi untuk menyalakan webcamnya kamera, nyalakan dengan kondisi on dan transparansinya 100%, 0%. Jadi terlihat jelas di gambar sebelah kanan itu bentuknya secara langsung. Ya, tolong menunggu. Nah, jadi bisa langsung itu di sebelah kiri itu sebelah kanan itu ada webcam secara langsung karena di fungsi yang merah ini ada fungsi untuk menyalakan kamera. So selanjutnya ada fungsi untuk melakukan looping secara terus-menerus. Makanya di sini tulisannya selamanya. Setelah itu masuk ke kondisi jika. Sebenarnya di program itu ada 3 struktur sih, inisialisasi, pengkondisian, sama pengulangan. Semua program di robot ataupun semua program yang berdasarkan control system, overall mereka menggunakan 3 itu sih. Inisialisasi itu mengenalkan fungsinya, terus ada untuk ini pengkondisian. Jadi jika ada kelasnya itu pakai masker off yang ada di Google Disable tadi, jika sebuah kelas di dalam stage itu ada masker off, maka harus gunakan maskermu. Jika maskernya on, maka silakan masuk masjid. Nah, ini dieksekusi selama 2 detik. Jadi seperti ini. Gunakan maskermu sekarang ketika tidak menggunakan masker, tapi kalau misalkan sudah menggunakan masker, silakan masuk masjid. Seperti itu untuk materi di hari ini. Sebenarnya sih di materi kesehatan itu banyak banget. Jadi bisa dicek suhu secara otomatis. Yang kedua kan bisa protokol kesehatan untuk jaga jarak di dalam sebuah masjid, itu bisa menggunakan image processing juga. Jadi untuk mengetahui berapa sih jarak antara jamaah satu dan jamaah yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini. Kiranya kalau misalkan ada pertanyaan bisa dibilangkan, bisa disahkan. Silakan Bapak Yai, Bapak Yai, satu saja yang kurang paham silakan ditanyakan. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Yai, Pak Ustadz, Ibu Ustazah, ataupun santri-santri, santriwati bisa bertanya secara langsung sih. Karena nanti menggunakannya mau digunakan seperti apa, kalau misalkan di masjid. Nah, jadi bisa jadi protokol pertama. Nah,
banyak sih nanti implementasinya secara langsung itu seperti apa. Ini masih secara kontrol sistem terlebih dahulu. Jadi harapannya dari produknya santri itu bisa berguna untuk pondok pesantrennya itu baik untuk masyarakat. Nah, dengan pendekatan keteknikan. Sebenarnya di sini saya sebagai fasilitator yang mana bisa membantu mengembang pikirkan dari ide dari santri-santri yang ada di sini. Jadi harapannya nanti di Hati Santri Nasional sudah ada tuh produk hasil karya santri yang bisa dipamerkan secara langsung untuk membantu pondok pesantrennya dengan pendekatan robotik ini. Seperti itu. Ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, sebenarnya bisa di-share aja di grup. Misalkan nanti mau coba-cobanya setelah sesi ini bisa dilakukan bisa dilakukan koordinasi di grup. Jadi nanti tinggal tanya aja secara langsung. Bakal saya juga sudah masuk di dalam grup. Bahkan nanti saya jawab secepat mungkin sih. Nanti kalau misalkan oke. Bisa. Oke, mungkin Pak Ustadz tadi ada tambahannya. Baik, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Ustadz Ustazah, silakan kalau ada yang bertanya kami persilakan, dan apabila kalau misalkan tidak bertanya kita tutup pada hari ini, pada pertemuan ini pada tanggal 21 Agustus 2021. Kami kasih kesempatan 5 menit lagi, silakan Bapak Ibu yang ada di sini, silakan untuk bertanya apapun tentang program inovasi robotik pada tema kesehatan pada saat ini. Nanti semuanya yang ada di rekaman ini, semuanya yang ada di sini kami rekam dan kami share via YouTube, dan linknya akan kami share lewat grup. Tadi ada yang coba sebentar. Nah, itu. Starter kit gimana nih? Ini ada yang bertanyaan, silakan Mas Gilang. Oke, untuk starter halo, untuk Pak Rizwan, untuk starter kit itu sebenarnya kita menggunakan produk-produk open source. Nah, produk open source itu apa sih? Sebenarnya produk open source itu bukan kita asal comot atau asal menggunakan gitu. Sebenarnya dari sistem open source itu pihak pengembang itu memang sengaja untuk dibagikan ke pengguna secara keseluruhan untuk dikembangkan lebih dalam lagi. Jadi di sistem keteknikan sih ada dua tipikal software, itu open source sama closed source. Kalau misalkan closed source, pasti itu ada paten yang mengikat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan barang yang serupa, itu tidak boleh dikomersialisasi. Tapi kalau misalkan open source, nah semua orang bisa menggunakan programnya ini, semua orang bisa memakainya. Nah, harapannya sih bukan di produk IFF aja. Jadi produk IFF itu kan background-nya itu kan Arduino. Apa sih Arduino? Arduino itu adalah sebuah mikroprosesor berukuran 8 bit yang biasa digunakan di pemrograman robot. Jadi sih menggunakan, kalau misalkan nanti tanya-tanya tentang kalau misalkan beli Arduino-nya di mana sih? Banyak banget di Indonesia tuh di Tokopedia tuh ada banyak banget. Jadi hasil karya dari santri ini sebenarnya nanti Arduino itu bisa membantu di situ. Jadi jangan terpaku satu produk ya Pak Rizwan. Sebenarnya bukan produk IFF-nya yang kita mau munculkan, tapi sebenarnya produk dari santri inilah yang bisa kita bantu. Sebenarnya harapannya juga produk santri ini bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar yang sebenarnya sudah jadi sampah, kayak misalkan bambu, kayu, ataupun besi yang udah nggak dipakai. Nah, kita build untuk dijadikan sebuah alat ataupun sebuah robot yang bisa digunakan di pondok pesantrennya itu. Yang pastinya dengan menggunakan agar untuk agar lebih terjangkau sih. Jadi nggak memberatkan dari sisi biaya, tapi ilmunya bisa langsung diimplementasikan dengan harga yang murah gitu. Gitu.
Mungkin gitu Pak Iswan, ada pertanyaan lagi boleh di grup chat. Ya seperti itu sih. Jadi kita nggak mengharuskan untuk beli yang barang mahal-mahal gitu enggak. Dia memang benar-benar pemanfaatan ini adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di pondok pesantren itu sendiri, tapi dimanfaatkan lebih lagi dengan pendekatan robotik ini. Nah, nanti bakalan banyak tuh di setiap roadshow yang bakal kita adakan itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat. Nah, nanti harapannya juga di satu poin, di satu lokasi roadshow, itu bisa mengundang beberapa pondok pesantren. Seperti sekarang ini ada 2 pondok pesantren, ada 3 pondok pesantren yang datang secara offline. Jadi mohon maaf tadi sempat lolos karena ada yang datang secara offline, 3 pondok pesantren. Jadi harapannya nanti bisa berkumpul di satu tempat dan dengan protokol kesehatan juga di situ. Dan nanti langsung praktek, misalkan praktek mau bikin gerbang, bikin gergaji, atau mau bikin penebar palet secara otomatis dijadwalkan setiap jam 7 pagi, itu bisa banget nanti. Mungkin untuk sistematika secara roadshow-nya nanti seperti apa bakalan dijelaskan dari pihak panitia sih setelah ini. Udah, Pak Ustadz Adi bisa dijelaskan untuk sistematika dari roadshow-nya. Ya, terima kasih Mas Gilang atas memberikan informasi dan selaku tutor kita. Tadi ada 2 tutor di sini, yaitu Mas Gilang dengan Pak Anta ya, yang dari robotik. Jadi memang mereka ini udah lalang buana tingkat robotik dari tingkat nasional maupun internasional. Ya kita pahami lah mereka berdua ini sudah, ya itulah ilmunya lumayan ya menurut saya. Nah baik, nanti insya Allah silakan para Ustadz Ustazah yang ingin menyediakan tempat untuk roadshow, untuk workshop kami, silakan nanti berhubungan dengan pihak admin yang ada di grup inovasi, silakan untuk berkonsultasi bagaimana caranya untuk mendatangkan para tutor tersebut. Baiklah, untuk acara penutup, nanti insya Allah semua acara ini kita rekam dan kita sharekan ke via YouTube. Adapun nanti linknya kami share di grup inovasi teknologi Pontren. Saya rasa itu aja, kami balikan kepada Ketua Panitia. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara workshop ini dan sudah mau meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan segera melaksanakan workshop. Yang pertama adalah dari arah Jawa Timur, dari timur menuju ke barat. Gila Kak, menengah jila. Ke Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Barat, insya Allah. Dan ini pure ini murni dari DPP, KPPS, insya Allah, dan disupport oleh Kementerian Agama, sehingga acara ini insya Allah akan digendakan menjadi acara tahunan untuk pondok pesantren. Iya Kak, Kementerian Sudah Sehat Kak ya. Santri, insya Allah. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di dalam grup, dan jika ingin didatangi mohon juga langsung komunikasi dengan admin, dan kita juga menerima konsultasi juga kepada admin bagaimana baiknya. Dan yang pastinya dengan waktu yang sedikit ini kita tidak bisa datang ke setiap daerah. Mungkin dikumpulkan satu titik di Jawa Timur nanti di mana, di Jawa Tengah di mana, di Jawa Barat itu di mana. Dan itu aja, insya Allah nanti mulai setelah event ini, kita juga akan terus mengadakan kegiatan workshop. Insya Allah juga ini gratis untuk para teman-teman Pontren, dengan tujuan kita adalah mengembalikan keilmuan kepada para ulama. Semoga ketika keilmuan sudah kembali kepada para ulama, sehingga kita bisa lebih maju lagi dan lebih hebat lagi ke depannya. Syukron atas perhatiannya dari kami selaku panitia, itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti akan kita share ke dalam YouTube. Terima kasih para peserta, Pak Kiai, sama Santi, semuanya. Salam sehat. Kami dari sudah. Oke, terima kasih jazakumullah khairan, semoga Allah berikan dan barokah. Mohon maaf apabila dalam acara ini kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti ada pertanyaan sekitar semuanya robotik, silakan Bapak sama Ibu, silakan untuk men-chat grupnya. Ya. Gimana supaya tang di Dah, terima kasih. Saya tutup acara ini ya. Ngasih tutup nih. Ya, baik, saya tutup acara ini. Ya, akhirul azza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Syukron kasiron, jazakumullahu khairan.